Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Halo Sobat Apindo, senang sekali rasanya saya dengan Puput dapat bertemu kembali dengan Sobat Apindo dalam podcast DPK Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam memberikan solusi. Nah Sobat Apindo, seperti podcast-podcast sebelumnya, podcast kali ini tidak kalah menarik karena kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang sangat seksi dan juga sangat bermanfaat untuk sobat-sobat Apindo. Sobat Apindo, agenda tahunan dalam menetapkan upah minimum kabupaten merupakan agenda yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh perusahaan yang ada di manapun, yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara langsung dan menghadirkan narasumber-narasumber yang expert dan juga keren di bidangnya. Boleh ya kita kenalan langsung dengan para narasumber kita kali ini. Yang pertama kita punya dari unsur akademisi, beliau adalah dosen dan juga seorang praktisi dan juga anggota Dewan Pengupahan. Beliau adalah Bapak Johan Krisnanto Runtuk PhD. Selamat datang Pak. Terima kasih Bu. Dan juga kita kedatangan narasumber yang juga sangat expert di bidangnya, datanya selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Beliau adalah Bapak Krido Saptono SSI MSI. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Bekasi. Selamat datang Pak. Iya Mbak Bu. Dan selanjutnya beliau juga adalah seorang praktisi dan juga anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Beliau adalah Bapak Damsiar. Selamat datang Pak Damsiar. Selamat siang Mbak datang Mbak Bubut. Nah, narasumber kita kali ini akan mewakili dari unsur akademisi, dari unsur pengusaha, dan juga dari BPS. Langsung saja, sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang krusial, Bapak-Bapak, kita tahu bahwa penetapan UMK merupakan agenda tahunan setiap tahun dan sangat ditunggu-tunggu baik oleh pengusaha, oleh pekerja maupun juga pemerintah. Dan bapak-bapak yang hadir di sini memiliki peran yang sangat penting dan juga impactful dalam penetapan upah. Pertanyaan yang pertama dari akademisi. Bagaimana sebetulnya upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi ini dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah? Silakan Pak Johan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi kalau UMK itu bukan sekedar penetapan angka tahunan saja, tetapi dia lebih merupakan instrumen kebijakan yang sangat strategis karena melindungi pekerja di satu sisi, di sisi lain juga keberlangsungan usaha sekaligus stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penetapannya harus dipikirkan dengan serius. Yang kedua juga UMK itu menunjukkan bahwa UMK itu sebenarnya adalah social safety net atau jaring pengaman sosial khususnya untuk entry level pekerja supaya mereka mendapatkan hidup yang layak. Jadi bukan rata-rata. Tetapi dalam konteks Bekasi kita melihat tantangannya menjadi lebih kompleks ya karena struktur industrinya juga beragam, heterogen dari yang padat modal maupun padat karya sehingga ya perlu dipikirkan secara matang dalam perumusannya. Saya kira itu dulu jawaban dari saya. Oke, UMK merupakan jaring pengaman bagi sisi perusahaan, pengusaha maupun juga pekerja. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Kepala BPS. Siap. Waduh, ini datanya sangat ditunggu-tunggu. Dari kacamata BPS sendiri Pak, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga sejauh mana data dari BPS ini dapat mempengaruhi dalam penyusunan ataupun penetapan upah minimum? Oke. Ya, Mbak Puput, kalau kita merefer data gitu sebenarnya ini sudah ada gitu di web statistik kita di BPS Kabupaten Bekasi gitu, tapi akan saya sampaikan bahwa kondisi di Kabupaten Bekasi ini ya khususnya bahwa dari sisi ekonomi itu pertumbuhan ekonomi yang ada di 2025 ini adalah sebesar
5,16% ya, data dari triwulan 3 tahun 2025 ini. Nah, ini mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 5,11%. Artinya baguslah untuk Kabupaten Bekasi ini tumbuh lebih besar dengan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian juga yang paling ditunggu-tunggu juga inflasi gitu ya. Inflasi cuman di Kabupaten Bekasi itu tidak menghitung inflasi sendiri karena bukan sebagai kota inflasi. Jadi untuk penghitungan UMK yang menggunakan inflasi yang sesuai dengan PP 51 ya, saya masih merefer PP 51, penggunaan inflasi adalah menggunakan inflasi dari angka provinsi, Mbak Puput, seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat angka inflasi yang dari provinsi itu 2,19 untuk tahun 2025 dan ini ada kenaikan ya dibandingkan dari tahun 2024 itu 2,09 seperti itu, ada kenaikan. Kemudian kalau dilihat dari kondisi sosial ekonomi ya masyarakat di Kabupaten Bekasi terlihat bahwa rata-rata konsumsi per kapita dari masyarakat ya itu di tahun 2025 ini berdasarkan data Susenas Maret kemarin itu 2,1 juta, sekitar 2,1 juta untuk rata-rata konsumsi per kapita per bulan. Ya. Nah, jika dibandingkan tahun lalu, ini juga mengalami peningkatan gitu Mbak Puput. Di 2024 dengan sumber yang sama dari data Susenas tahun 2024 bulan Maret itu tercatat sebesar 1,8 juta. Artinya ada peningkatan rata-rata konsumsi per kapita masyarakat di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Kemudian data dari sosial ekonomi yang lainnya adalah penduduk miskin ya. Penduduk miskin ini kalau di Kabupaten Bekasi juga mengalami penurunan gitu ya. Dari tahun 2025 itu 4,36 sekarang untuk penduduk yang masih kategori miskin ya dihitung dari di bawah garis yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, itu sedikit turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,8%. Seperti itu Mbak Puput. Kemudian kalau dari tingkat penganggurannya sendiri ya tingkat pengangguran juga ini baru rilis kemarin masih hangat gitu Mbak Puput ya. Untuk tingkat pengangguran itu di tahun 2025 ini berdasarkan data Susenas tahun 2005 yang data Sakernas yang dikumpulkan bulan Agustus kemarin itu 8,78. Ini turun dibandingkan tahun lalu sebesar 0,04% penurunannya. Cuman kalau yang tahun lalu kita untuk pengangguran ini masih di peringkat 2 di Jawa Barat, sekarang malah di peringkat 1 Jawa Barat. Nah, ini PR banget buat stakeholder ya di pemerintah Kabupaten Bekasi untuk lajunya dipercepat lah. Nanti mungkin diskusi lebih lanjut terkait bagaimana untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya. Nah, kalau dari sisi angkatan kerjanya sendiri memang mengalami kenaikan ya. Jumlah angkatan kerjanya di tahun 2025 ini 1.629 juta gitu ya, dan dibandingkan tahun lalu yang 2024 1.620 juta seperti itu. Ada kenaikan angkatan kerja dan jumlah pekerjanya juga meningkat ya. Jumlah pekerja yang bekerja di Kabupaten Bekasi 2025 itu tercatat sebesar 1,4 juta orang, 48 juta orang. Kalau yang tahun sebelumnya 1,47 juta orang. Ya. Itu kondisi perekonomian dan sosial ekonomi di Kabupaten Bekasi, Mbak Puput. Oke, kalau kita lihat tadi penyerapan tenaga kerja juga sedikit meningkat ya Pak ya. Kemudian angkatan kerja sendiri juga naik begitu ya. Oke, nah situasi seperti ini kalau kita lihat memang cukup kompleks di Kabupaten Bekasi karena kita industri terbesar di Kabupaten Bekasi tapi pengangguran banyak di Kabupaten Bekasi. Nah, yang sangat mempengaruhi dari penyerapan tenaga kerja tentunya adalah pelaku usaha atau dunia usaha dan industri. Nah, saya ingin bertanya kepada praktisi atau pelaku usaha dari perspektif pengusaha,
terhadap apa sih sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh pengusaha ketika UMK-nya terus naik, sementara pengangguran semakin bertambah, belum lagi angkatan kerja semakin tahun semakin meningkat. Gitu. Tantangan apa yang dihadapi oleh pengusaha dalam menghadapi kenaikan upah, Pak? Silahkan Pak Damsiar. Baik, terima kasih Mbak Puput. Yang pertama pastinya ketika kita menunggu kenaikan UMK, maka yang terlintas di benak pengusaha adalah apakah kita mampu untuk membayar kenaikan upah ini? Karena dia pasti langsung berdampak kepada struktur biaya, Pak ya. Dan struktur biaya ini tentu kita sudah harus rumuskan di tahun ini untuk tahun berikutnya. Dan kita tahu bahwa kenaikan UMK itu tidak hanya hanya kenaikan segitu saja, tapi dia punya efek berantai. Efek berantai apa? Pertama ya kita harus menyesuaikan iuran BPJS-nya yang sebagian besar memang ditanggung oleh pengusaha juga, ya kan ada JK sama JKK itu full kita tanggung. Itu kan kalau UMK-nya naik juga iurannya. Kemudian JAT kita harus tanggung 3,75%-nya dari yang naik. Kemudian dari jaminan pensiun juga kita tanggung 2%. Belum lagi nanti kalau efek overtime-nya Pak, ada lembur, otomatis kan dihitung dengan UMK yang baru. Nah inilah yang membuat kita harus berhitung banyak gitu loh, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, dengan persaingan yang semakin ketat, tentu ini harus menjadi perhatian kami. Makanya kita agak menyayangkan sebetulnya kenapa untuk tahun ini agak lambat gitu, karena efeknya tentu kita harus nanti ya kita harus tutupi itu semua. Kalau kita salah menaruh budget labor cost-nya, tentu nanti kita harus tutup dengan berbagai macam efisiensi yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan juga dari sisi pekerja sendiri. Yang kedua, tentu kita juga akan melihat apakah dengan naiknya UMK ini tadi, kalau nanti itu akan mengganggu kinerja keuangan, karena kan keberlangsungan usaha ini banyak sekali faktornya, ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Faktor internal yang paling itu adalah dua lah. Paling pertama adalah keuangan sendiri sama sumber daya, kualitas sumber daya. Apakah nanti kenaikan UMK ini juga diiringi dengan kenaikan produktivitas? Ini juga belum tentu gitu kan ya. Kemudian faktor eksternal itu tentu kondisi ekonomi, kondisi sosial politik ini sangat berpengaruh gitu loh. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan setiap tahun kondisi seperti ini kan tentu juga orang berhitung. Makanya kenapa yang ketiga tadi akhirnya sebagian perusahaan mencoba saya relokasi aja lah, pindah ke tempat yang agak adem ayem gitu loh ya, nggak seperti di sini lah gitu, di Bekasi misalnya. Nah tentu ini menjadi pertimbangan dari pengusaha, apakah nanti dia akan tetap bertahan ya. Yang nggak kalah penting juga kita harus memberi perhatian tadi kepada kata Pak Johan kan, industri padat karya itu sangat berdampak sekali gitu ya terhadap, karena struktur cost mereka kan ada di 15 sampai 30%. Jadi kenaikan UMK sekecil apapun pasti akan sangat berdampak kepada mereka. Sehingga akhirnya yang akan kami pengusaha lakukan biasanya sudah efisiensi menekan biaya sana sini, lalu tapi dengan tetap menjaga produktivitas. Ini kan agak sulit buat kitanya. Jadi pertama juga yang kita harus perhatikan, yang selanjutnya adalah ancaman PHK juga. Jadi memang saya punya data itu dari tahun 2024 dulu lah. Itu kurang lebih kata Kemenaker ada 80.000 orang yang mengalami PHK ya, karena tentu banyak hal, tidak hanya kenaikan UMK. Tahun 2003 ada 60.000, kemudian tahun 2006 memang belum dirilis memang kenaik. Tapi suka nggak suka memang ini menjadi pertimbangan pengusaha, apakah dia harus mengurangi orang atau tidak. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan penetapan, saya berharap betul dengan akan terbitnya RPP pengupahan yang baru ini, itu saya mohon betul kepada pemerintah untuk mempertimbangkan semua ini. Jadi harus mendengarkan semua pihak sehingga UMK yang kita akan, besaran UMK yang kita akan tetapkan ini memang menjadi UMK yang berkeadilan untuk semuanya. Buruhnya sejahtera, tapi kelangsungan usaha juga terus bisa dipertahankan, gitu Mbak. Oke, kalau kita lihat ini seperti dua sisi mata uang ya. Di satu sisi perusahaan ingin lebih sustain, di satu sisi penyerapan tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan usaha, sehingga impact-nya multiplier effect ya. Ketika perusahaan dapat sustain, penyerapan tenaga kerja terjadi, perekonomian juga semakin meningkat, dan juga
banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dalam sebuah daerah seperti itu ya. Oke, wow, berat ya dari sisi perusahaan. Berat. Kita harus pasang jurus-jurus, Mbak. Iya, jurus-jurus gitu ya. gitu. Iya. Karena tidak ada perusahaan yang ingin dia bangkrut, nggak ada. Atau memikirkan untuk relokasi pun sebenarnya harus banyak pertimbangannya. Iya. Jadi ya memang sisi pengusaha yang ketika UMK terbit maka kita harus menyusun jurus-jurus yang gitu supaya kita tetap sustain itu. Ya, di satu sisi dari pemerintah juga berharap supaya perusahaan tetap berinvestasi di Indonesia begitu ya. Nah, kembali kepada Pak Krido selaku Kepala BPS, ini tugasnya sangat berat ya Pak ya. Karena pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak terkait dengan data-data yang disajikan. Nah, seberapa impactful atau seberapa mempengaruhinya data dari BPS ini terhadap kebijakan publik yang kemudian diambil untuk bisa berada di tengah-tengah antara pengusaha, pekerja dan juga pemerintah. Pak Krido, silakan Pak. Iya, Mbak Puput, memang data ini yang disajikan dan dipergunakan di dalam penghitungan upah minimum ini tidak secara khusus dilakukan surveinya gitu. Karena memang kita sudah melakukan walaupun tidak ada penghitungan upah minimum sekalipun seperti itu. Seperti inflasi kemudian pertumbuhan ekonomi kita selalu rutin melakukan penghitungan untuk kedua indikator makro tersebut. Nah, memang di dalam PP 51 tahun 2023 di pasal 26 ayat 10 disebutkan bahwa data yang digunakan untuk penghitungan nilai penyesuaian upah minimum itu bersumber dari lembaga yang berwenang di dalam bidang statistik. Dalam hal ini adalah BPS. Nah, itulah kita sebagai lembaga penyedia data memprofit data yang inflasi dan pertumbuhan ekonomi tadi untuk penghitungan dari upah minimum. Nah, selanjutnya data yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerjaan untuk penghitungan ini adalah wewenang dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Jadi memang semuanya ini berpulang dari kerja tersebut seperti itu. Baik untuk menentukan formulanya seperti apa gitu, kita tidak melakukan atau mengusulkan bagaimana formula yang digunakan untuk penghitungan upah minimum. Jadi itu merupakan wewenang dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, mekanisme permintaan datanya sendiri itu memang hanya satu pintu melalui permintaan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui ke pusat. Jadi nggak bisa gitu. Saya dipinta Pak Damsiar gitu untuk data-data inflasi, kemudian data-data pendapatan rumah tangga, data-data rata-rata upah dan sebagainya itu satu pintu. Nanti dari BPS menyerahkan kepada Kemenaker, kemudian diolah oleh Kemenaker untuk penghitungan upah minimum seperti itu. Nah, ini data-data yang tadi setelah menjadi permen misalnya itu merupakan tanggung jawab dari Kemenaker bukan BPS. Kita sih sebagai sama-sama lembaga pemerintah, BPS netral, tidak mengajukan usulan atau formula untuk penghitungan upah minimum. Seperti itu, Mbak Puput. Oke, Pak Krido, kalau boleh ada bocoran sedikit nih Pak, apakah dari Kemenaker itu sudah mengajukan permintaan untuk data masuk dari BPS kepada Kementerian Tenaga Kerja, Pak? Bocoran ya? Bocoran. Ya, memang kalau saya berkonsultasi sama yang di pusat sana, memang sebenarnya sudah mengirimkan data-datanya dari BPS pusat gitu ya, Mbak Puput, kepada Kemenaker. Tapi memang masih diolah sehingga belum keluar ya menjadi PP untuk penghitungan UMK di tahun 2026 ini. Secara ini kita sudah memberikan datanya gitu kepada Kemenaker di level pusat tapi Mbak Puput. Ya. Tapi mungkin masih diolah sama di pihak Kemenaker untuk penentuan UMK-nya sendiri, dan nanti setelah diolah dan formulasinya dibuat gitu, nanti akan diberikan kepada pemerintah daerah di level provinsi maupun di kabupaten kota, seperti itu. Baik,
pengolahan datanya harus presisi ya Pak Pastinya. ya? Sehingga nanti penetapannya juga adil Iya. buat pengusaha maupun pekerja. Nah, saya kembali ke Pak Johan dari akademisi Pak. Kalau dilihat beberapa tahun ke belakang ini, formulanya untuk penetapan upah minimum kabupaten berubah-ubah. Jadi dalam kurun waktu mungkin 5 tahun ini perubahannya sangat signifikan gitu ya, dinamis sekali. Menurut perspektif dari akademisi Pak, apakah formula ini sebetulnya sudah ideal atau idealnya harusnya seperti apa? Silakan Pak Johan. Pertama kita melihat pemerintah sebenarnya sudah punya semacam pakem ya untuk menetapkan satu perhitungan ya, misalkan dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah, secara normatif sudah oke ya, tetapi kalau kita melihat dinamika kondisi daerah itu berbeda-beda, sehingga saya melihat bahwa harusnya ada potensi untuk menambahkan indikator-indikator lain. Misalkan tadi disampaikan Pak Damsyar dari sisi pengusaha itu kan kemampuan perusahaan ini belum secara eksplisit muncul di sana gitu ya, sehingga perlu kita pertimbangkan itu. Contohnya tadi keberagaman industri kan, kalau kita bicara sektor di industri di Kabupaten Bekasi ini menarik sekali karena keberagamannya tadi. Ada industri di mana wage share, proporsi biaya tenaga kerja itu bisa tinggi. Begitu dia naiknya signifikan, maka otomatis pengaruhnya besar tadi ya, multiplier efeknya. Terus ada juga industri yang marginnya kecil ya, sehingga ya itu tadi makin mengecil lagi. Nah, dampaknya secara positif tadi data dari Pak Kedo menyampaikan secara positif pertumbuhan ekonomi ada, tapi di sisi lain penganggurannya juga nomor satu ya. Nah, dampak dari kalau ada indikator yang belum ada nanti berakibat pada iklim investasi yang tidak jadi kondusif. Padahal industri manufaktur ini dibutuhkan karena penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih besar daripada jasa. Nah, saya kira ini yang harus kita pikirkan ya, bagaimana UMK itu ditetapkan secara berkeadilan tadi ke semua pihak, pekerja, ke pengusaha, dari sisi pemerintah juga, dan juga berkelanjutan supaya ya Kabupaten Bekasi ini tetap menjadi satu kabupaten yang secara ekonomi kuat lah dan berkelanjutan. Saya kira itu. Iya, betul sekali, karena Kabupaten Bekasi adalah center of attention dan juga center bisnis ya, yang memberikan kontribusi secara ekonomi terhadap Indonesia begitu ya Pak ya. Wah, oke, menarik sekali Pak. Kita harus memperhatikan tentang kemampuan dari sisi pengusaha. Kalau begitu kembali ke pengusahanya Pak, gitu. Kalau kita melihat di 2026 sampai dengan saat ini memang dinamikanya sangat kompleks, apalagi di Kabupaten Bekasi. Kalau dari pengusaha sendiri, kesiapannya menghadapi kenaikan upah di 2026 dan juga karena dari pengusaha ini gempurannya cukup banyak, isu global, geopolitik, kemudian investasi dan juga tenaga kerja. Dari sisi pengusaha, bagaimana menghadapinya Pak? Sebelum saya jawab pertanyaan kesiapan kita, saya tadi ingin menambahkan sedikit Mbak Bu dari sisi pengusaha tadi. Pertanyaannya apakah formulasi upah kita udah ideal? Maka paling tidak kalau itu disebut ideal, maka dia harus bisa menjawab permasalahan upah yang sering didengung-dengungkan oleh para birokrat lah ya, atau teman-teman dari sebelah, bahwa masalah upah itu kan ada 3. Ini pernah disampaikan oleh Bu Menteri Bu Ida, bahwa upah itu ada masalah daya beli, kemudian disparitas, sama pemenuhan KHL. Ini disparitas, maksudnya daya beli adalah bagaimana agar kemampuan teman-teman pekerja itu terjaga setiap tahunnya dengan kenaikan inflasi dan sebagainya. Kemudian disparitas adalah perbedaan upah antar daerah. Kemudian KHL tentu ini pemenuhan real kebutuhan mereka apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, inilah yang harusnya kita jujur menjawab ini. Apindo juga ingin mengatakan bahwa kalau misalnya kita hanya mengacu kepada rumusan-rumusan yang terus berubah-ubah ini, maka ini tidak akan bisa menjawab, apalagi kalau misalnya ada intervensi. Maksudnya dalam hal ini karena upah ini adalah memang tadi isu yang seksi, yang sangat situasional kan ya, dan dia tergantung dari sisi pemerintah ingin menetapkan, karena
berbagai faktor lah ya. Maka ini kan selalu contoh kemarin ketika PP 51 masih ada, tiba-tiba Bapak Presiden membuat kebijakan lain kan dengan menetapkan 6,5% untuk seluruh Indonesia. Yang kita juga kemarin dari mana ini angka-angkanya kan, kita masih bertanya di sisi pengusaha. Maka tentu ini tidak menjawab gitu loh. Kalau 6,5% ini dikalikan rata untuk seluruh Indonesia, maka masalah disparitas nggak akan pernah terpenuhi gitu kan. Dia juga akan makin menganga, makin lebar. Mungkin daya belinya oke, tapi kan tadi artinya saya ingin mengatakan apakah ideal? Tentu belum gitu. Karena ini belum menjawab semua. Nah, paling tidak kalau kami dari sisi Apindo melihatnya bahwa PP 51 adalah sebuah formulasi yang paling nggak mendekati ideal gitu. Itu untuk menjawab semua permasalahan tadi. Artinya untuk daerah-daerah yang sudah tinggi UMK-nya agak direm sedikit supaya daerah yang lain ini bisa mengejar. Karena tadi efeknya kenapa di Kabupaten Bekasi penganggurannya jadi tertinggi? Karena dengan UMK yang naik tidak terkendali, ya semakin, maka ini menjadi daya tarik kan tentunya buat teman-teman daerah untuk datang ke Bekasi. Dengan bekerja di Bekasi 1 bulan, maka kalau di tempat lain bisa 2,5 bulan atau 2 bulan. Nah, sehingga mereka datang ke sini. Inilah yang membuat pengangguran terbuka menjadi tinggi. Akhirnya ya tadi Pak Krido yang mencatat makin banyak orang di rumah yang kok nganggur kan, padahal dia bukan orang Bekasi. Iya. Nah, ini yang harus kita Secara persentase turun, Pak. secara presentasi turun. Turun. Iya. Ya, tapi masih tinggi Masih Jawa tinggi. Barat. Iya. Masih paling tinggi se-Jawa Barat. Yes. Masih tinggi se-Jawa Barat. Oke, jadi itu. Jadi saya mohon kalau dibilang belum, ya paling enggak saya sekali lagi berharap kepada pemerintah RPP yang baru ini kalau bisa memang menjawab 3 permasalahan ini. Yang penting juga tadi ada sustainability. Jadi tambahkan tadi daya beli, kemudian disparitas, kemudian pemenuhan KL sama sustainability perusahaannya. Nah, kalau ngomongin kesiapan dalam menghadapi tahun 2026, ya sekali lagi kondisi ekonomi kita, kondisi bisnisnya juga tidak sedang baik-baik saja. Karena apalagi di industri manufaktur, Mbak. Kita memang dihadapkan pada ketika labor cost naik terus, justru harga jual kita tuh tidak naik. Kita diminta oleh customer kita itu untuk menurunkan harga. Bisa nggak kita menurunkan harga? Itu yang Jadi bisa dibayangkan bagaimana beratnya tantangan yang kami hadapi adalah di saat yang lain naik, harga jual kita diminta turun. Ini kan sebuah kondisi yang kemudian juga belum lagi diimbangi dengan tidak diimbangi juga dengan berbagai kebijakan pajak yang mungkin masih memberatkan pengusaha. Oleh karena itu kalau dibilang bagaimana kesiapan kita, maka ada beberapa hal. Yang pertama tadi ya mau tidak mau kami harus melakukan otomasi atau automation lah di gini, dan itu tentu akan berujung kepada kerugian di pihak pekerja. Kenapa? Yang tadinya ada orang di situ, ada orang yang bisa bekerja, ada orang yang bisa bekerja digantikan robot. Atau paling nggak kalau nggak di robot, ya di efisiensi yang tadinya 4 orang jadi 3 orang, ya dengan artinya ditambahlah beban kerja mereka. Kemudian juga apa yang kita harus tentu siapkan ya tadi kami jurus-jurus yang kita harus siapkan tadi, yang pertama tentu kami harus meningkatkan kompetensi pekerja ya, dengan memberikan berbagai macam pelatihan agar mereka sesuai dengan apa yang up to date sekarang lah, yang produk yang kita bikin. Kemudian juga ya upskilling, reskilling, kemudian juga bagaimana juga agar produktivitasnya tetap kita jaga. Oleh karena itu ya tentu dalam hal ini yang paling pusing lah, sebenarnya yang paling pusing terhadap kenaikan UMK itu tentu dari sisi pengusaha, Pak. Ya tadi karena kita punya di samping tidak hanya melulu kita ngomongin keuntungan, walau keuntungan itu pastilah ya, nggak ada kalau kita nggak untung ngapain kita bikin usaha kan. Jadi keuntungan tetap nomor 1, tapi dari keuntungan itu bagaimana kita bisa sharing sepantasnya untuk buruh ya, untuk pekerja, untuk untuk masa depan perusahaan, dan juga untuk berbagi dengan masyarakat sekitarnya, saya pikir. Pertanyaan yang mungkin cukup sensitif gitu ya, saya ingin tanyakan kepada bapak-bapak. Melihat kondisi saat ini, data pengangguran meningkat, kemudian angkatan kerja juga dari tahun ke tahun juga meningkat, begitu ya. Bagaimana dari perspektif Apindo sendiri tentang kondisi para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bisnis secara global saat ini?
dan mungkin dari BPS juga barangkali bisa melihat karena datanya pasti sudah dimiliki, walaupun kita mungkin tidak akan menyebutkan angka berapa perusahaan yang mulai reduce karyawannya, dan dari sisi akademisi melihatnya sebetulnya harus bagaimana sih kita menyikapinya. Silahkan mungkin dari Pak Krido dulu, silahkan Pak. Ya, jadi kalau kita melihat kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bekasi ya, memang angka pengangguran masih cukup tinggi di level 8,78 terakhir kita rilis, dan itu tertinggi se-Jawa Barat gitu ya. Dari nomor 2 setelah Kota Cimahi tahun kemarin gitu. Tapi Kota Cimahi akselerasinya demikian cepat gitu sehingga Kabupaten Bekasi menjadi yang nomor 1 karena turun hanya 0,04%. Nah, ini perlu disikapi Mbak Puput ya, terkait dari stakeholder yang mungkin bisa dilakukan, karena memang di Kabupaten Bekasi ini seksi gitu ya. Artinya seksi, memang orang datang ke Kabupaten Bekasi untuk merubah nasibnya gitu ya, untuk mencari kerja, sehingga banyak orang yang datang bahkan dari luar Kabupaten Bekasi mencari kerja. Dan itu mencari kerja pada saat kita lakukan survei di Agustus kemarin, mereka sedang mencari kerja sehingga itu masuk ke kategori pengangguran. Nah, ini yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan juga teman-teman dari Apindo tentunya ya, bagaimana bisa membuat program-program yang bisa menyerap tenaga kerja itu gitu ya. Jadi ini merupakan PR kita bersama Pak Damsyar ya terkait ini. Di lain sisi memang banyak juga penutupan perusahaan gitu, ada beberapa kemarin kan Yamaha, kemudian ada beberapa ya. Ya, ada mungkin dari Apindo lebih detail datanya gitu. Nah, itu yang perlu kita perlu kita sikapi bersama ya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi dilihat dari kondisi ketenaga kerjaan yang ada. Ya, mudah-mudahan sih dengan kolaborasi yang ada gitu antara akademisi, pemerintah, unsur pemerintah, kemudian Apindo itu bisa saling berkolaborasi untuk lebih menyerap tenaga kerja yang lebih banyak gitu ya. Ini memang masih mismatch nih antara supply sama demand ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya ngulik kalau datanya gitu, memang yang paling tinggi yang pengangguran itu adalah dari pendidikan yang SMK, malah vokasional, di mana SMK itu sebenarnya diproyeksikan untuk siap kerja sebenarnya gitu ya Pak Damsyar ya. Cuman demand yang ada dari pengusaha ini nggak sesuai dengan supply-nya seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita bersama, bagaimana nantinya gitu ya. Mungkin membuat kurikulum atau apa, saya nggak, ini mungkin dari teman-teman pengusaha atau yang terkait dengan pendidikan ya, demand-nya seperti apa, kemudian supply yang harus disiapkan seperti apa, biar jadi mix gitu, biar jadi klik gitu. Dimana nantinya akan secara perlahan-lahan akan menuruni tingkat pengangguran terbukanya. Itu sih Mbak Puput. Baik, terima kasih Pak Krido. Wow, tugas kita cukup berat ya, dan kita tidak bisa melakukan itu tanpa kolaborasi bersama. Yes. Gitu. Unsur akademisi Pak Johan, bagaimana melihat fenomena ini Pak? Pengangguran di Kabupaten Bekasi tertinggi, sementara dari sisi pengusaha juga kita diperhadapkan pada upah yang juga semakin meningkat, dan ternyata tadi ada demand yang tidak sesuai dengan nggak match gitu ya. Silakan Pak Johan. Baik. Pertama, memang kalau kita bicara tentang isu ketenaga kerjaan ini memang kompleks ya, dimensinya kompleks. Dan memang berdasarkan data itu memang tercatat kebanyakan pengangguran itu justru di SMK yang seharusnya mereka itu dilatih untuk bekerja ya kan, vocational ya, training. Ya, kami pernah melakukan kajian dulu 2019 ya, meneliti kenapa kok terjadi seperti itu, gap yang besar di SMK itu. Dan memang
dari sisi fasilitas kurikulum sendiri memang ada yang sangat konvensional dan nggak mengikuti update di perusahaan. Nah itu salah satu penyebab. Tapi kalau kita lebih spesifik bicara mengenai secara global ya, khususnya dalam konteks UMK, saya pikir yang pertama kondisi real yang disampaikan Pak Damsiar, perusahaan sekarang kan mau nggak mau harus beradaptasi. Salah satunya tadi dengan melakukan segala cara, termasuk konsekuensinya berdampak pada teman-teman di karyawan itu sendiri atau buruh sendiri. Sehingga kita harus pikirkan serius, apalagi dengan global ya, tantangan global tahun depan yang saya yakin semakin sulit. Ini menjadi titik untuk kita berbenah ya dalam kita mengelola sistem pengupahan kita. Ya. Yang pertama formula itu lebih yang berbasis data driven. Ya, artinya kita harus punya data yang kredibel, misalkan dari BPS maupun data-data yang sumbernya terpercaya, metodologi yang juga kuat, sehingga perumusan formula UMK itu tidak lagi menjadi perdebatan politis yang selama ini lebih cenderung ke sana kalau saya melihat dari perspektif akademik ya. Lebih baik menjadi PR kita bersama bagaimana kita memajukan Kabupaten Bekasi ini, karena isu-isu yang disampaikan Pak Krido tadi juga tantangan ke depan, sehingga formula ini harus kita pikirkan serius sehingga berkelanjutan tadi, berkeadilan dan berkelanjutan. Dan yang mungkin juga kita pahami adalah UMK ini bukan satu-satunya instrumen kesejahteraan ya. Sehingga itu juga harus kita pikirkan, sehingga tidak perlu penekanan terlalu kuat pada UMK sehingga nanti membebani secara tidak excessive burden ya. Jadi beban lebih ke perusahaan yang berakibat kita semua yang terdampak. Saya melihatnya itu ya. Tetap keadilan bagi semua pihak dijaga. Saya kira itulah. Ini saatnya untuk kita berbenah lagi dalam memformulasikan rumus-rumus yang lebih data driven, metodologinya juga kuat gitu. Ya, terima kasih dari unsur akademisi tadi sudah memberikan insight-nya terkait dengan dari sisi mana kita harus membenahinya, dan ini waktu yang tepat untuk kita bisa membenahi. Oke, dari pengusaha Pak Dam. Memang belum ada saya sendiri yang belum baca bahwa memang berapa persen dampak kenaikan UMK itu terhadap tutupnya perusahaan atau dia melakukan relokasi. Memang belum ada, karena kalau kita ya walaupun ada rilis dari kementerian resmi lah ya, misalnya tahun 2022 itu 97 pabrik, kemudian tahun 2019 ada 150 pabrik itu, tapi kan teman-teman bisa mungkin teman-teman buruh mengatakan itu kan karena dampak COVID ya Pak ya. Tapi yang sekarang ini yang memang kita tadi dengar ada beberapa Yamaha, ada Sanken, ada yang lainnya lah. Nah, sehingga kadang-kadang isu itu terpatahkan ya, dengan ada satu perusahaan misalnya yang memang Bekasi ini kan walaupun dinamikanya tadi kompleks, tapi dia masih tetap menarik buat investor Pak. Buktinya kan katanya BOS akan mau di mana Mbak? Di Delta Mas ya, bukan di Jawa BK. Saya nggak di Jawa BK. Katanya itu sampai di kuartal pertama tahun 2027 dia akan mulai berproduksi. Ini sekitar 25 juta euro dia akan dengan nilai awal segitu. Nah, kadang-kadang ada mungkin tadi perimbangan data sebenarnya antara yang masuk sama yang keluar. Nah, ini saya juga berharap dari pemerintah juga itu adil ya memberikan data ini sehingga itu bisa kita serap bersama, menjadi kajian bersama, sehingga ternyata memang ada dampaknya. Karena kalau ya kita dengar dari teman-teman kadang ya itu nasib saja. Nasib aja lah, itu buktinya UMK tuh naik nggak naik ya tetap aja ada perusahaan yang pergi, ada perusahaan yang datang. Nah ini yang kita emang agak sulit memberikan pencerahan kepada teman-teman dampak UMK ini. Jadi oleh karena itu kalau dibilang bagaimana sih dampak kenaikan UMK ini terhadap kondisi bisnis yang ada, ya tentu berdampak. Ya tadi paling nggak kalau tidak relokasi kita akan melakukan efisiensi tadi, dan itu juga berdampak kepada tadi akan semakin sedikitnya orang yang bekerja ya, dan kalau UMK-nya juga semakin meninggi akan semakin
sebagai magnet untuk mendatangkan orang dari luar Bekasi ke kemari, sehingga apapun yang ditawarkan oleh pemerintah di tempat-tempat lain, misalnya di Kendal, di Jawa Tengah, itu tidak akan begitu menarik buat teman-teman karena mereka akan tetap datang ke Bekasi. Dan memang di samping di Bekasi ini kan memang kulturnya dia menerima. Di samping memang kenapa menarik ya kan, satu misalnya infrastruktur kita bagus, yang kedua UMK-nya bagus ya kan dibanding daerah lain. Kemudian masyarakat juga cepat menerima perbedaan. Jadi orang masuk tuh diterima sama masyarakat Bekasi. Itu yang membuat mungkin orang kenapa investor masih tetap menginginkan. Dan kita punya 7 kawasan terbaik lah ya, mungkin se-Asia terbesar dan terbaik misalnya kayak se-Asia Tenggara. Itu yang membuat mungkin investasi masih melirik Bekasi. Tapi saya mohon sekali lagi pada pemerintah agar ya jangan cuma kalau emang ini baik ya jangan cuma satu, datangkan semua. Jadi kata kuncinya adalah jangan mengandalkan usaha yang ada, tapi tugas pemerintah adalah sekali lagi yang mendatangkan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya nanti dibebankan hanya dengan usaha yang ada, maka itu tentu kami tidak akan sampai dari sisi pengusaha, tapi pasti kami akan melakukan efisiensi ya kalau tidak ya tadi ya PHK besar-besaran atau enggak ya relokasi tadi ke tempat yang lebih memungkinkan itu. Iya, sebetulnya dari sisi pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya dan kemudahan dalam melakukan investasi, sehingga investor happy masuk betul. ke Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, dan juga dari akademisi mempersiapkan anak-anak muda untuk siap bekerja dan juga masuk dalam multicultural yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan di satu sisi pengusaha memang harus mau tidak mau siap dengan perubahan ini. Jadi masing-masing kita punya peran yang sama untuk melakukan adaptasi, begitu ya Pak ya. Oke, wah pembahasan kita sangat menarik dan juga dinamis sekali. Masih banyak materi-materi yang sebetulnya pengen sekali kita ulik gitu ya. Kalau untuk teman-teman dan Sobat Apindo yang ingin bertanya, boleh bertanya di Sekretariat Apindo yang ada di bawah ini. Nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Nah, sebelum kita close diskusi kita pada sesi ini, saya ingin memberikan ruang kepada Bapak-Bapak untuk memberikan closing statement terhadap situasi ketenaga kerjaan di Kabupaten Bekasi dan juga persiapan kita menjelang UMK 2026. Silakan dari Pak Krido. Iya. Terima kasih Mbak Puput. Closing statement ya. Betul Pak. Ya, jadi kalau kita melihat dari pembahasan tadi gitu ya, beberapa yang perlu kita sikapi bersama bahwa untuk kenaikan upah gitu ya, kenaikan upah minimum itu moderat saja gitu ya, tidak terlalu ekstrim karena ini untuk menjaga keseimbangan antara untuk melindungi si buruh maupun investasi dari pengusahanya sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau membuat kenaikan upah yang masuk logika, masuk akal seperti itu ya. Walaupun saya tidak berkompeten ya, maksudnya bukan saya merumuskan gitu, tapi dari kacamata kami seperti itu untuk menjaga keberlangsungan iklim investasi sendiri di Kabupaten Bekasi. Kemudian juga saya sebagai orang statistik selalu memberikan insight-insight ya bahwa nanti untuk penentuan formulanya pastinya harus berbasis data kan seperti itu. Jadi jangan ada pembuatan rumus atau formula kenaikan upah minimum itu yang tidak ada dasar datanya seperti itu. Kemudian juga mungkin UMK yang akan nanti rilis itu sebenarnya sebagai jaring pengaman saja ya di buruh atau karyawan. Jadi selebihnya adalah bisa diatur melalui mungkin dari skala upah seperti itu. Iya. Nah, kemudian juga tadi untuk melindungi pekerjanya gitu ya, perlunya penguatan produktivitas ya sebagai sumber ini
sumber saving kenaikan untuk upah secara jangka panjang seperti itu. Perlu daripada nanti kita otomasi ya menggunakan robot-robot gitu, kita bisa meningkatkan penguatan produktivitas sebagai saving kita juga untuk kenaikan upah yang mungkin untuk jangka panjangnya. Mungkin itu Mbak Puput. Ya. Terima kasih. Pak Johan dari akademisi, silakan. Kalau kita bicara sesuai tema sekarang ini kan kita bicara bagaimana UMK yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka dari saya bisa simpulkan bahwa UMK yang baik itu bukan UMK yang tinggi atau bukan UMK yang rendah juga, tetapi UMK yang tepat. Ya. Tepat ini bagi pekerja tepat, artinya pemenuhan hidup mereka, produktivitas mereka diakomodir. Tepat juga dari pengusaha, sisi pengusaha, perusahaan. Artinya perusahaan juga bisa menjalankan usahanya, keberlangsungan usahanya juga terjaga. Tepat juga dari sisi pemerintah untuk menjaga iklim tadi itu, iklim investasi, stabilitas ekonomi. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menetapkan formula yang tepat tadi. Ya, paling tidak pertama yang disampaikan Pak Ketua tadi data driven, ya semua harus berbasis data yang kredibel. Terus kemudian metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya kira ini untuk membuat perumusan itu menjadi lebih tepat tadi saya katakan. Jadi saya kira itu aja masukan atau penutup dari saya. Dari pengusaha yang punya beban cukup besar. Saya sederhana, kembalikan UMK itu ke hitohnya. Apa hitohnya? Bahwa dia untuk pekerja di bawah 1 tahun. Kan logikanya non pengalaman ya Bu Putih ya. Maka dengan upah yang di tahun 2025 5.558 ini, kita bertanya saja apakah betul itu upah murah gitu loh buat mereka yang mungkin lajang ya. Nah dulu kan ada kriteria UMK ini macam-macam ya. Jabatan terendah di bawah 1 tahun dan belum menikah dulu itu kan. Nah, jadi dikembalikan saja dan kita lihat faktanya di lapangan. Untuk yang kriteria itu rasanya 5.500.000 sudah sangat memadai untuk kehidupan di Bekasi. Ya. Yang tentu ini harus juga diupdate dengan data KHL. Nah, saya berharap data KHL ini juga diupdate terus oleh pemerintah, Pak. Jadi jangan dikembalikan KHL ini kepada kita, kepada Apindo, kepada teman-teman serikat untuk menghitung masing-masing karena pasti akan ada 2 sisi yang berbeda. Jadi silakan pemerintah rilis apakah sekarang ini masih layak. Yang kedua, buat teman-teman yang di atas 1 tahun, sebenarnya kan problem ini menjadi selalu besar karena ada kepentingan yang bermain di penetapan UMK. Apa kepentingan itu adalah karena selama ini negosiasi untuk teman-teman pekerja yang 1 tahun, rumusnya adalah selisih UMK ditambah alfa. Inilah yang membuat akhirnya selalu ramai isu ini. Kenapa? Ada kepentingan di sini yang bermain. Jadi teman-teman yang melakukan demo gitu ya untuk menyuarakan UMK ini karena mereka ada kepentingan. Kalau UMK-nya naik besar, mereka pun akan naiknya besar yang di atas 1 tahun. Padahal itu kan harusnya dijawab dengan seluruh skala upah. Betul memang mungkin masih banyak perusahaan yang belum menetapkan seluruh skala upah secara benar. Tapi ini kan PR kita. Artinya yang kita harus perkuat adalah bagaimana pembuatan seluruh skala upah secara benar dan implementasinya. Gitu. Itu yang menjadi tugas dari Apindo dan juga dari teman-teman serikat pekerja untuk mencerahkan masing-masing anggotanya. Kalau ini menjawab, maka jangan lagi nanti untuk yang 1 tahun ke atas itu jangan lagi dikait-kaitkan kenaikan upahnya dengan selisih UMK. Kalau selisih UMK sampai kapan pun akan terus kayak gini. Nah ya, kemudian tadi upah juga saya setuju sama kembalikan ke hitonya bahwa UMK atau upah itu bukan satu-satunya alat kesejahteraan. Jadi kembali lagi kepada masing-masing perusahaan untuk meng-create lah ya bentuk kesejahteraan yang lain kan banyak sekali. Bahwa orang kerja itu kan tidak melulu upah. Ada hubungan industri yang baik, ada kesejahteraan dalam bentuk lain, sehingga mereka atau mungkin karir yang jelas. Ini kan bentuk kesejahteraan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kemudian upgrade rescalingnya juga. Nah sehingga yang tidak kalah penting adalah tadi upah yang berkeadilan. Upah yang berkeadilan kan jelas banget rumus upah itu inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, kemampuan perusahaan dan
memperhatikan KHL. Jadi ada 5 variabel yang 3-nya variabel yang sudah tetap, yang ini yang 2-nya diperhatikan. Nah, gimana kita diskusi? Ya tadi penentuan indeks tertentu. Indeksnya ini adalah tadi kita tahu bahwa ini kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang harus kita diskusikan secara ilmiah. Ya. Jadi tidak pada ada ya tentu ada 0,1 sampai 0,3, 0,2 sampai 0,7, 0,9 sampai 1,2. Ini dari mana angka-angka ini? Ini yang kita minta, yuk kita diskusi secara sehat gitu ya, secara ilmiah sehingga kita nanti bisa tahu oh ternyata untuk Bekasi indeks yang terbaiknya adalah di sini. Nah, kemudian tadi kemampuan perusahaan ini kan selama ini nggak pernah disinggung dalam penanganan UMK. Coba dong kita gali ini, kita mungkin mengadakan survei ya. Survei terbatas di kalangan pengusaha, apakah betul dibagi segmennya, misalnya ada untuk industri kecil, menengah, besar, sejauh mana mereka mampu ini. Nah, sehingga kalau data ini lengkap, Mbak, dan KHL-nya kita tunggu dari pemerintah, dari entah provinsi atau daerah mengeluarkan ini, sehingga kalau data ini cukup dan teman-teman juga dengan data yang cukup baik di tingkat kabupaten kota untuk penetapan UMK maupun data di internal untuk kenaikan IR setahun dan negosiasi mereka juga baik, maka sebenarnya nggak ada lagi masalah tentang mereka yang ribut-ribut tiap tahun ini. Dan kita tentu akan menghadapi tinggal PR selanjutnya bagaimana setelah kenaikan UMK kita meningkatkan produktivitas agar perusahaan kita tetap sustain dan bersaing tentunya Mbak ke depan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak Pak Krido, Pak Johan, juga Pak Damsiar sudah berkenan sharing dan memberikan insight untuk siapa saja pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Dan semoga apa yang sudah kita diskusikan memberikan manfaat yang luar biasa untuk Kabupaten Bekasi. Baik. Nah, demikian Sobat Apindo, kita tadi sudah berdiskusi hangat bersama dengan rekan-rekan narasumber dari BPS, akademisi dan juga unsur pengusaha. Kita tahu bahwa penetapan UMK merupakan agenda tahunan, tetapi tidak membuat kita stuck hanya berada pada perdebatan panjang tanpa ujung, tetapi kita boleh bersama-sama berkolaborasi untuk menetapkan investasi di Kabupaten Bekasi semakin meningkat, penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat, kita memberikan multi efek player yang baik terhadap Kabupaten Bekasi. Dan juga mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bekasi tetap kondusif meskipun penetapan UMK biasanya sedikit hangat gitu ya, tetapi tidak membuat kita putus asa, tetapi membuat Kabupaten Bekasi semakin maju. Happy employ, happy business. Sampai ketemu lagi di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam memberikan solusi. See ya! Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.